Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ismail Dwi Cahyo, dosen tetap Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indra Prasta PGRI. Pada semester ini, saya mengampu mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, atau disingkat dengan ISBD, berbobot 2 SKS. Mata kuliah ISBD merupakan mata kuliah dasar yang membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami hubungan manusia sebagai individu, anggota masyarakat, dan makhluk budaya. Mata kuliah ini dirancang untuk menumbuhkan kepekaan sosial, sikap menghargai keberagaman, kemampuan berpikir kritis, serta kemampuan menganalisis berbagai persoalan sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Berdasarkan RPS, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar ISBD, menghargai keberagaman budaya, agama, pandangan, dan nilai-nilai kemanusiaan, serta mampu mengkaji berbagai persoalan sosial budaya dan merumuskan alternatif penyelesaiannya secara ilmiah, logis, dan bertanggung jawab. Selama 1 semester, kita akan mempelajari berbagai topik, antara lain yang pertama, hakikat dan ruang lingkup ilmu sosial dan budaya dasar. Kedua, ISBD sebagai mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Ketiga, manusia sebagai makhluk budaya dan multidimensi. Keempat, etika, estetika, dan problematika kebudayaan. Yang kelima, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang keenam, interaksi sosial dan proses sosialisasi. Yang ketujuh, hakikat peradaban, evolusi budaya, dan dinamika peradaban global. Kedelapan, keragaman, kesetaraan, dan multikulturalisme. Kesembilan, nilai, moral, hukum, keadilan, dan kehidupan berbangsa. Kesepuluh, peran sains, teknologi, dan seni dalam kehidupan manusia. 11. Dampak perkembangan iptek terhadap kehidupan sosial budaya. 12. Hubungan manusia dengan lingkungan. 13. Problematika sosial budaya kontemporer serta isu lintas budaya di era global. Melalui materi tersebut diharapkan manusia tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu menghubungkan konsep-konsep ISBD dengan berbagai fenomena nyata yang terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan dunia internasional. Metode pembelajaran menggunakan pendekatan delivery, interaction, dan assessment. Penyampaian materi dilakukan melalui perkuliahan tatap muka maupun daring, presentasi, video pembelajaran, dan LMS. Interaksi pembelajaran dilakukan melalui diskusi, studi kasus, presentasi kelompok, tanya jawab, dan penugasan yang mendorong mahasiswa berpikir kritis serta kolaboratif. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui kehadiran dan partisipasi aktif, tugas individu, tugas kelompok, presentasi, diskusi, studi kasus, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Seluruh penilaian mengacu pada capaian pembelajaran mata kuliah. Saya berharap seluruh mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan dengan disiplin, aktif berdiskusi, menghargai setiap perbedaan pendapat, serta mampu menerapkan nilai-nilai sosial dan budaya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia pendidikan. Selamat belajar. Semoga mata kuliah ini menjadi bekal dalam membangun karakter, wawasan kebangsaan, serta kepedulian terhadap berbagai persoalan sosial budaya di Indonesia maupun dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah Ilmu Sosial dan Kebudayaan Dasar. Oke, untuk hari ini
kita akan membahas tentang etika, estetika kebudayaan, ya. Terus ada memanusiakan manusia, dan yang terakhir adalah problematika kebudayaan. Nah, mungkin kalian sering dengar yang namanya etika itu apa, estetika itu apa. Nah, di sini kita akan berhubungan dengan kebudayaan. Seperti apa sih kebudayaan? Nah, di sini ada estetika kebudayaan yang pertama, ya. Ya, definisi dari etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ethos, ya, yang artinya ajaran tentang baik buruk dan diterima umum, atau tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Jadi etika manusia itu wajib punya di setiap manusia itu sendiri. Karena apa? Karena kita hidup di lingkungan sosial, yang dimana setiap tempat itu mempunyai peraturan dan adat istiadat yang berbeda. Jadi kalau manusia sudah tidak mempunyai etika, maka manusia tersebut tidak akan bisa diterima oleh lingkungan. Kenapa tidak bisa diterima oleh lingkungan? Karena setiap tempat mempunyai peraturan. Jadi setiap manusia harus mempunyai yang namanya etika. Terus lanjut. Nah, di sini ada makna etika, ya. Etika sebagai nilai, ya. Jadi nilainya di mana? Itu norma etik atau moral berhubungan dengan makna etika yang pertama. Nilai etik adalah nilai tentang baik buruk kelakuan manusia. Nilai etik diwujudkan di dalam norma etik, norma moral, dan norma kesusilaan. Makanya semua itu wajib memiliki etika, kesopanan, tingkah laku, kesusilaan, itu akan dinilai oleh orang lain. Jadi kalau kita datang ke tempat yang berbeda, bukan tempat kita, entah itu kita bertamu atau kita melakukan kunjungan ke daerah lain, kita mempunyai etika sendiri. Karena apa? Karena mungkin di rumah orang lain mempunyai adat istiadat atau peraturan yang berbeda. Makanya kita harus bersikap sopan, ya. Entah itu kita berkunjung ke lebih yang tua atau lebih yang ke muda, tetap kita harus mempunyai yang namanya etika. Oke, lanjut. Nah, di sini ada estetika kebudayaan, ya. Estetika kebudayaan dikatakan sebagai estetika berkaitan dengan nilai indah, ya. Nilai estetika berarti nilai tentang keindahan, yang mana di dalam kebudayaan itu mempunyai nilai. Nilai itu budaya bukan berarti dari apa yang terdapat di alamnya, tapi dari segi fisik. Contoh, dari segi bangunan kebudayaan, dari segi adat istiadat, dari segi mungkin tari atau yang lain. Nah, itulah kebudayaan. Karena apa? Di tiap mungkin di Indonesia banyak sekali kebudayaannya, ya. Dari Sabang sampai Merauke, mungkin jangankan itu, di Pulau Jawa, suku Jawa sendiri mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda antara Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Ini masih Pulau Jawa aja. Itu mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda. Mungkin dari segi tarinya berbeda, ya. Mungkin dari segi adat istiadat. Mungkin kalau Jogja dan Solo lebih kepada apa? Keraton. Mungkin, ya, karena masih ada berbau keratonnya. Kalau Jawa Timur, kalau Surabaya udah agak berbeda lagi. Jawa Timur seperti Ponorogo mempunyai ciri khas kebudayaan apa? Reog, ya, yang sudah terkenal. Terus kalau Jawa Barat udah berbeda lagi, antara Jawa Barat, Banten itu mempunyai perbedaan. Walaupun bahasanya sama antara Jawa Tengah, Jawa Timur, pakai bahasa Jawa, mungkin Jawa Barat agak berbeda, ya, lebih kepada bahasa Sunda. Itu saja sudah membedakan kebudayaannya. Ya, apalagi kita melihat satu Indonesia yang
karakter budayanya berbeda-beda juga. Nah, di dalam estetika kebudayaan ini kita harus bisa melihat itu semua, ya. Jadi seperti itu. Lanjut kita ke memanusiakan manusia. Ya, kenapa kita harus bisa memanusiakan manusia? Karena apa? Karena kita adalah makhluk sosial, yang mana kita masih berdampingan dengan orang lain. Kita membutuhkan orang lain. Kalau kita tidak bisa memanusiakan orang, apakah kita akan dihargai? Tidak akan pernah. Contoh, salah satu contoh, misalkan di dunia pekerjaan kalian ada seorang pimpinan yang bisanya menyuruh, tapi tidak bisa melihat bagaimana bawahannya mau mengerjakannya seperti apa, apakah bisa target, hanya bisa menyuruh. Itu biasanya kalian lebih kepada hanya nurut saja, ya udahlah, kan seperti itu kan. Tapi kalau kalian nanti jadi seorang pemimpin, kalian harus bisa memanusiakan orang lain. Walaupun itu bawahan kalian bisa merangkul. Apa kendalanya? Supaya apa? Supaya kalian bukan hanya ditakuti, tapi apa? Disegani. Orang lebih enak disegani daripada ditakuti. Nah, itu bisa memanusiakan manusia. Jadi dimanapun kita berada, itu kita harus bisa memanusiakan orang lain. Kita lebih kepada menghargai orang lain. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh perilaku manusia. Mungkin ada kalian lihat gambar yang di atas sama gambar yang di bawah. Apakah ada perbedaannya? Ada ya. Kalau yang di atas seperti apa menurut gambaran kalian? Orang tua mungkin tidak diurus atau di panti. Nah, itu kalau dikatakan memanusiakan, kalau kita masih mempunyai orang tua, lebih baik anaknya yang mengurus sendiri. Ada yang bilang orang tua bisa mendidik 9 anak. 9 anak tidak bisa, bukan mendidik satu orang tua, bukan mendidik, mengurus satu orang tua. Ada yang seperti itu. Nah, terus yang bawah, foto yang bawah, dia lebih menghargai orang yang lebih tua, walaupun mungkin dia jabatannya tinggi, tapi karena ada yang lebih tua, maka dia tetap menghormati. Nah, inilah salah satu contohnya memanusiakan manusia, ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke problematika kebudayaan, yang mana di dalam problematika kebudayaan itu banyak sekali problemnya, ya. Dan kita ini adalah jenis-jenis problematika kebudayaan, ya. Yang pertama, hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan. Jadi terkadang kita masuk ke tempat lain dengan budaya lain, mungkin mereka mempunyai kepercayaan yang berbeda. Nah, itu terkadang seperti itu, ya. Jadi problem mungkin dari segi agama, ras dan yang lainnya, itu mungkin dari situ sebagai problem. Oke, bisa dilihat yang terakhir, perkembangan iptek sebagai hasil dari kebudayaan. Itu juga salah satu problem kebudayaan. Kenapa salah satu problem? Karena dengan adanya perkembangan zaman, maka banyak sekali budaya yang masuk tidak terkontrol. Sekarang contoh di Jakarta sendiri, di Jakarta udah lebih kepada masyarakatnya multi, tidak satu mungkin dari suku. Jakarta lebih kepada suku Betawi, budayanya dia mereka punya sendiri. Tapi di Jakarta sudah banyak sekali macam-macam suku. Selain orang Indonesia, banyak juga orang luar. Makanya lebih kepada multi. Jadi multikultur, budayanya juga macam-macam. Akhirnya apa? Budaya Betawi itu antara ada dan tiada, tapi memang harus dilestarikan. Bagaimana caranya? Nah, itulah bagaimana kita bisa melestarikan dari segi iptek atau dari segi lingkungan sekitar atau penerus. Itu banyak sekali ya problem yang ada sekarang untuk masalah budaya. Oke,
Nah, di sini ada foto yang mana mungkin kalian bisa lihat yang di atas sebelah kiri itu suku apa itu? Suku Baduy. Ya. Suku Baduy ada problemnya juga. Kenapa? Dia tidak mengenal yang namanya teknologi, tidak mau peraturan sukunya, tidak boleh membaca atau mengenal huruf, dan mereka lebih kepada harus asli kebudayaannya, jadi tidak terkontaminasi dengan budaya luar. Jadi gitu. Jadi suku Baduy itu memang unik. Nah, problemnya adalah suku Baduy itu tidak ada yang bisa baca, khususnya Baduy dalam ya. Kalau Baduy luar beda lagi, karena Baduy luar itu mereka sudah bebas, bisa baca, bisa megang HP dan yang lain sebagainya. Nah, ini problem kalau di suku Baduy, mereka tidak bisa baca dan tulis. Jadi mereka hanya tahu cerita nenek moyangnya seperti apa, itu hanya cerita di suku Baduy. Ya, itu problem salah satu. Terus yang kedua, yang sebelah kanan, ondel-ondel. Ya, yang tadi kita bahas suku Betawi, lebih pada suku Betawi. Sekarang ondel-ondel lebih kalian biasa sering lihat seperti apa? Ngamen di jalanan. Padahal dulu ondel-ondel itu bukan untuk ngamen, tapi memang ciri khas. Biasanya apa? Biasanya ada acara pernikahan, atau kalau di Betawi itu sunatan juga, itu biasanya ada ondel-ondelnya juga. Tapi karena sudah mulai tergerus, itu suatu problem juga. Akhirnya apa? Banyak ondel-ondel dijadikan untuk ngamen dan lain sebagainya. Jangankan di Jakarta ya, ondel-ondel, di Jogja juga ada di kalau kalian pernah lihat YouTube atau apa, ada ondel-ondel di sana untuk ngamen juga. Berarti apa? Sebenarnya itu bisa dilestarikan, tapi bagaimana cara melestarikannya itu tergantung sekarang ini mau seperti apa. Oke, yang ketiga, yang bawah sebelah kiri, lebih kepada biasa disebut anak pang, lebih kepada budaya luar, ya seperti itu. Itu problem juga karena apa? Budaya luar itu lebih bebas daripada budaya timur, ya budaya barat lebih bebas. Salah satu contoh, kalian ke Bali. Di Bali dengan pakaian terbuka aja sudah biasa. Itu budaya barat, padahal budaya timur tidak. Dia lebih tertutup. Nah, kenapa di Bali dibebaskan? Itu tergantung daerahnya. Karena di Bali sudah masuk kategori internasional, mungkin akhirnya dibebaskan. Tapi di Jogja yang notabene tempat wisata juga, itu tidak seperti itu, karena mereka mempunyai peraturan daerahnya sendiri. Jogja lebih masih lingkup keraton budayanya kental dengan ketimuran, jadi nggak bisa kayak di Bali. Jadi seperti itu. Ini problem dari luar, budaya luar masuk ke Indonesia. Oke, yang terakhir, apa? Bingung ini gambar apa ini ya? COVID, ini lebih pada COVID. Karakter orang dari sebelum COVID sampai setelah COVID itu ada perbedaan. Itu masuk ke budaya problemnya juga. Karena apa? Dulu yang biasa salaman biasa, akhirnya apa? Pas COVID tidak bersentuhan, memakai masker dengan wajah udah biasa. Padahal kalau dulu itu memakai masker kayak gitu tertutup, itu hal-hal yang tidak boleh. Berarti apa? Tidak menghormati orang lain. Nah, dengan adanya kejadian COVID itu merubah kebudayaan yang ada. Itu. Jadi banyak sekali problem kebudayaan. Apakah bisa dirubah? Itu bisa tergantung bagaimana tiap daerah memiliki sistem bagaimana meneruskan kebudayaannya masing-masing. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Silakan. Ya, silakan. Ikut saja Pak. Ya. Saya Aldi Pratama. Ya. Izin bertanya,
apakah tiap daerah mempunyai program kebudayaan yang berbeda-beda? Oke, ya, terima kasih. Setiap daerah apakah mempunyai problem yang berbeda-beda kebudayaannya? Setiap daerah pasti mempunyai. Karena apa? Tadi problemnya adalah banyak bercampurnya kebudayaan luar ke daerah tersebut. Tapi apakah bisa dibantah atau bisa difilter untuk kebudayaan luar? Itu bisa. Bagaimana bisanya? Tiap daerah mengembangkan budayanya supaya apa? Supaya ada generasi terbaru. Contoh kayak tadi, Ponorogo, budayanya yang terkenal adalah reog. Reog apakah akan punah? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Reog terus, generasinya baru lagi untuk apa? Untuk supaya budaya daerah tersebut itu tetap ada. Jadi problemnya banyak tiap daerah. Nah, di Jakarta ada yang taman mini, ya. Taman mini kan mempunyai daerah-daerah ya. Nah, di situ juga mereka ada kursus tari, kayak Jawa Tengah itu ada, Jogja itu ada. Nah, itu sebenarnya untuk memicu supaya apa? Supaya generasi penerus kebudayaan mereka itu masih ada, khususnya untuk wilayah Jakarta sekitarnya. Karena apa? Yang tadi Jakarta sekitarnya itu udah multi, kebudayaannya itu udah banyak. Nah, bagaimana bisa untuk menjaga itu semua kebudayaan? Maka tiap daerah harus bisa mempunyai sistem. Sistemnya bagaimana bisa untuk kebudayaan ini tetap ada. Nah, di zaman era digital sekarang, apakah bisa memakai sistem digital? Bisa, karena bisa jadi dibuat di-upload di video, maka bisa orang lain melihat. Dan jangan lupa tetap ada generasinya untuk kebudayaan masing-masing tiap daerah. Mungkin itu ya. Oke. Mungkin materi kita sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di minggu depan di kelas mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Bapak akhiri pertemuan pada hari ini, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kalau dulu itu memakai masker kayak gitu tertutup itu hal-hal yang tidak boleh. Berarti apa? Tidak menghormati orang lain. Nah, dengan adanya kejadian COVID itu merubah kebudayaan yang ada. Jadi banyak sekali problem kebudayaan. Apakah bisa dirubah? Itu bisa tergantung bagaimana tiap daerah memiliki sistem bagaimana meneruskan kebudayaannya masing-masing. Oke, sampai di sini contoh di Jakarta sendiri. Di Jakarta udah lebih kepada masyarakatnya multi, tidak satu mungkin dari suku. Jakarta lebih kepada suku Betawi, budayanya dia mereka punya sendiri. Tapi di Jakarta sudah banyak sekali macam-macam suku. Selain orang Indonesia, gambar yang di atas sama gambar yang di bawah, apakah ada perbedaannya? Ada ya. Kalau yang di atas seperti apa menurut gambaran kalian? Orang tua mungkin tidak diurus atau di panti. Nah, itu kalau dikatakan memanusiakan, kalau kita masih mempunyai orang tua, lebih baik anaknya yang mengurus sendiri. Ada yang bilang orang tua bisa mendidik 9 anak. 9 anak tidak bisa, bukan mendidik satu orang tua, bukan mendidik, mengurus satu orang tua dan kebudayaan dasar. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang etika, estetika kebudayaan, ya. Terus ada memanusiakan manusia, dan yang terakhir adalah problematika kebudayaan. Nah, mungkin kalian sering dengar yang namanya etika itu apa, estetika itu apa. Nah, di sini kita akan berhubungan dengan kebudayaan. Seperti apa sih
kebudayaan. Nah, di sini ada estetika kebudayaan yang pertama, ya. Ya, definisi dari etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ethos, ya, yang artinya ajaran tentang baik buruk dan diterima umum atau tentang sikap, perbuatan, kewajiban dan sebagainya. Jadi etika manusia itu untuk masalah budaya. Oke, nah di sini ada foto yang mana mungkin kalian bisa lihat yang di atas sebelah kiri itu suku apa itu? Suku Baduy. Ya. Suku Baduy ada problemnya juga. Kenapa? Dia tidak mengenal yang namanya teknologi, tidak tahu peraturan sukunya, tidak boleh membaca atau mengenal huruf, dan mereka lebih kepada harus asli kebudayaannya, jadi tidak terkontaminasi dengan budaya luar. Kita membutuhkan orang lain. Kalau kita tidak bisa memanusiakan orang, apakah kita akan dihargai? Tidak akan pernah. Contoh, salah satu contoh, misalkan di dunia pekerjaan kalian ada seorang pimpinan yang bisanya menyuruh, tapi tidak bisa melihat bagaimana bawahannya mau mengerjakannya seperti apa, apakah bisa target, hanya bisa menyuruh. Itu biasanya kalian lebih kepada hanya nurut saja, ya udahlah, kan seperti itu kan. Tapi kalau kalian nanti jadi seorang pemimpin, kalian harus bisa memanusiakan orang. Ya. Saya lagi pertama. Ya. Pertanyaan, apakah setiap daerah mempunyai program kebudayaan yang berbeda? Oke. Ya, terima kasih. Setiap daerah apakah mempunyai problem yang berbeda-beda kebudayaannya? Setiap daerah pasti mempunyai. Karena tadi problemnya adalah banyak bercampurnya kebudayaan luar ke daerah tersebut. Tapi apakah bisa dibantah atau bisa difilter untuk kebudayaan luar? Itu bisa. Bagaimana bisanya? Tiap daerah mengembangkan budayanya supaya apa? Supaya ada generasi terbaru. Contoh kayak tadi, Ponorogo, budaya yang terkenal adalah reog. Reog apakah akan punah? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Reog terus generasinya baru lagi untuk apa? Untuk supaya budaya daerah tersebut itu tetap ada. Jadi problemnya banyak tiap daerah. Nah, di Jakarta ada yang taman mini, ya. Taman mini kan mempunyai daerah-daerah ya. Nah, di situ juga mereka ada kursus tani, kayak Jawa Tengah itu ada, Jogja itu ada. Nah, itu sebenarnya untuk memicu supaya apa? Supaya generasi penerus kebudayaan mereka itu masih ada, khususnya untuk wilayah Jakarta sekitarnya. Karena apa? Yang tadi Jakarta sekitarnya itu udah multi, budayanya itu udah banyak. Nah, bagaimana bisa untuk menjaga itu semua kebudayaan? Maka tiap daerah harus bisa mempunyai sistem. Sistemnya bagaimana bisa untuk kebudayaan ini tetap ada. Nah, di zaman era digital sekarang, apakah bisa memakai sistem digital? Bisa, karena bisa jadi dibuat di-upload di video, maka bisa orang lain melihat. Dan jangan lupa tetap ada generasinya untuk kebudayaan masing-masing tiap daerah. Mungkin itu ya. Oke. Mungkin materi kita sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di minggu depan di kelas mata kuliah ilmu sosial dan budaya dasar. Bapak akhiri pertemuan pada hari ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.